Shalom semuanya. Sekali lagi supaya lebih bersemangat. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini semua bersuka cita. Amin. Kita sudah masuk bulan Desember di minggu yang pertama. Bulannya kita bulan bersuka cita, bulannya Natal, tapi yang saya percaya anak-anak Tuhan di tempat sini merayakan kelahiran Tuhan setiap harinya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang setia, yang sudah lahir di hati kami setiap harinya. Kami mau memuji Engkau pagi ini Tuhan, urapi setiap kami. Kami siap menerima berkat dari Engkau, kami siap diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyambut Raja kita. Haleluya. Dan benua akan sama-sama menyembah Tuhan suatu saat nanti. Amin. Kita mau semangat memuji Tuhan, kita mau jadi pelopor anak-anak Tuhan yang akan mendahulukan
kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan mengangkat satu pujian dari pulau dan benua. Haleluya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau duduk kembali. Kita mau satukan hati kita menyembah Tuhan. Dia adalah Allah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tiada Allah lain yang bisa kita andalkan selain Engkau Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami andalkan. Hanya Engkau harapan kami Tuhan. Mari kita mau menaruh seluruh hidup kita pagi ini untuk Tuhan. Dia yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Haleluya. Terima kasih.
harapan kami Tuhan. Kami mau belajar taruh sepenuhnya harapan kami pada Engkau. Yesus hanya Engkau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh haleluya, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesusku, harapan kami. Haleluya, haleluya, tiada lain yang ku andalkan. Kau satu-satunya Allahku, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, satu-satunya harapan kami, satu-satunya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Mari pagi ini kita mau menaruh seluruh harapan kita kepada kaki Tuhan. Dia Allah yang bisa diandalkan. Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup menolong kita. Mari memberikan hidup kita kepada Tuhan mulai pagi ini sepenuhnya untuk Tuhan. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan Yesus, Engkau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Engkau andalan kami Tuhan. Haleluya. Selain Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Percaya Haleluya. Mari pagi ini setiap kita nyembah Tuhan yuk. Saya rasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Karena saya tahu ada rohnya di tempat ini. Mari kita sembah Tuhan. Ya Allah,
sampai bulan ini Tuhan menghantar Engkau, menuntun langkah. Dia Allah yang hebat. Mari bermazmur, tunjukkan, kuatkan kepercayaanmu kepada Dia. Haleluya. Kami mau sembah Engkau pagi ini Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kami melewatkan sedetik pun tanpa lawatan Tuhan. Hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sentuh kami pagi ini Tuhan. Yesus Tuhan, Allah dan Rajaku, Allah Tuhanku, penyelamatku. Yesus Tuhan, kami bersyukur karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau perbuat, jiwaku merasakannya. Sebab kepada setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, sekalipun kanan kirinya rebah, dia kuat. Dia tidak akan lelah sekalipun dia telah lama berlari. Dia memiliki kekuatan sekalipun berjalan dengan sangat lama. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan sama seperti Raja Wali yang akan tetap terbang tinggi mengatasi badai. Dan pagi ini kiranya Kau mendapati kami sama seperti orang-orang ini Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Kami merindukan Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Dan kami terus mau percayakan diri kami kepadamu. Pagi ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Teguhkan kami, kuatkan kami melewati hari-hari kami. Alkitab katakan ke depan hari-hari akan semakin sulit. Tetapi kami percaya ketika kami memegang tangan Tuhan, kami akan tetap mampu bertahan. Terima kasih Bapa. Pagi ini siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Allah, Tuhan, sahabat, segalanya buat kami. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Amin, haleluya. Tuhan kita hebat, mengantar kita sampai bulan Desember. Di minggu pertama, lagu-lagu Natal sudah mulai muncul, sudah mulai terdengar. Pohon Natal sudah mulai kepasang. Walaupun pohon Natal kita masih agak gundul-gundul gimana gitu ya Bapak Ibu. Tapi kiranya penyertaan Tuhan itu akan tetap buat kita sampai selama-lamanya, sampai kapanpun juga. Bapak Ibu Saudara, di minggu yang pertama di bulan Desember ini, kita akan sama-sama dalam satu keyakinan kita, dalam satu komitmen kita.
Kalau Tuhan sudah menolong kita melewati masa-masa lampau yang sulit, yang sempat mungkin diwarnai dengan gesekan satu dengan yang lain, diwarnai dengan perekonomian yang melemah, mungkin kesehatan kita juga melemah, tetapi bukankah Tuhan membuat kita masih mampu berdiri sampai hari ini? Dan ke depan Tuhan akan tetap membuat kita mampu berdiri bersama dengan Dia. Hari ini saya akan sampaikan renungan firman, bertahan di belakang Tuhan. Bertahan di belakang Tuhan. Nah, saudara-saudara nih, kasih Tuhan, jika kita melihat judulnya, kata bertahan, apalagi di belakang, itu pasti tidak enak. Pasti bukan sesuatu yang posisi yang enak ada di belakang. Kecuali saya kalau ibadah duduknya selalu di belakang. Karena itu tempat ternyaman. Nah, tetapi berbicara tentang bertahan itu tidak enak. Karena sebagian besar orang akan lebih memilih menyerang daripada bertahan. Kalau kita nonton sepak bola, ada banyak pelatih yang lebih suka dengan strategi menyerang daripada bertahan. Tetapi hari ini kita akan sama-sama melihat, kita akan mengkomparasikan, kita akan membandingkan bagaimana keadaan orang yang bertahan di belakang Tuhan dengan satu bangsa yang memilih untuk membangkang, tidak bertahan di belakang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dulu Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24. Kita sering membicarakan tentang Abraham, kita sering membicarakan tentang Musa, kita sering membicarakan tentang Yusuf, kita sering membicarakan Paulus, kita sering membicarakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi pagi ini kita akan melihat satu tokoh, dan saya sangat terberkati dengan tokoh ini, dan kita akan mengkomparasikan atau kita akan membandingkan tokoh ini dengan satu bangsa, satu orang dengan satu bangsa. Tentu bukan perbandingan yang ideal, tentu bukan perbandingan yang cukup bisa valid, karena satu orang dibandingkan dengan satu bangsa. Tetapi pagi ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam satu orang, melampaui satu bangsa yang besar. Kejadian pasal 24, saudara-saudara, dimulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-67. Tentu tidak akan kita baca semua. Kalau kita baca semua, kita bisa pulang besok pagi, ya kan? Akan tetapi kita akan melihat pada bagian-bagian tertentu dari pasal ini. Pasal ini menceritakan tentang Abraham yang menugaskan seorang budaknya, seorang hambanya bernama Eliezer. Memang di cerita itu tidak disebutkan nama Eliezer ini, tetapi Eliezer adalah seorang hambanya Abraham yang sangat ia percaya. Kita tahu ketika Tuhan menjanjikan Abraham seorang anak, Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi Abraham sempat berkata begini, Tuhan, kapan kau nyatakan janjimu itu kepadaku? Semua hartaku sepertinya tidak akan kuberikan kepada keturunanku, melainkan kepada budakku Eliezer. Jadi Eliezer adalah budak yang paling dipercayai oleh Abraham untuk mengelola semua kehidupan rumah tangganya dan semua ternak-ternaknya. Dia adalah pemimpin rumah tangganya Abraham. Akan tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Kejadian 24, Abraham menugaskan seorang hambanya ini untuk mencarikan istri bagi Ishak, anaknya. Abraham mengatakan, jangan engkau carikan anakku istri dari daerah ini. Abraham waktu itu tidak berada di tanahnya. Abraham bilang, carikan istri dari kampung halamanku.
seorang wanita yang belum pernah menikah dan berbudi baik. Seperti itu kira-kira kisahnya. Berjanjilah kepadaku. Dan Eliezer berjanji kepada Abraham. Sepertinya tidak ada yang luar biasa saudara-saudara dari kisah ini. Tetapi jika kita mau melihat latar belakang sesungguhnya dari Abraham dan juga Eliezer tentunya. Abraham itu dipanggil oleh Tuhan yang sebenarnya dia tidak kenal siapa Tuhan itu. Kita kan biasanya kalau mau percaya sama orang, kita pasti sudah kenal orang itu. Apalagi kaitannya kalau dengan jumlah uang yang cukup besar. Kalau kita tidak kenal sama orangnya, tentu kita tidak akan kasih dia kepercayaan. Tetapi Tuhan memanggil Abraham, dan Abraham percaya begitu saja, padahal dia sebenarnya tidak kenal siapa yang Tuhan yang memperkenalkan diri kepadanya ini. Abraham tidak kenal. Karena di tanah Kanaan waktu itu memang dihuni oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ada sempat buku yang menuliskan bahwa orang-orang Kanaan waktu itu menyembah berhala. Kalau kita melihat kisah Abraham dari kitab saudara kita Muslim, dikatakan di sana Abraham pernah menghancurkan berhala-berhala mereka. Dan kemudian Abraham ini dibakar oleh mereka katanya. Tetapi memang benar, wilayah di mana Abraham tinggal, orang-orangnya tidak kenal sama Tuhan. Dan kalau kita pikirkan kembali, Abraham juga cukup kaya. Bahkan orang yang sangat kaya dan terpandang di daerah. Tetapi Abraham meninggalkan itu, memilih mempercayai Allah yang sebenarnya dia tidak kenal. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Eliezer hamba Abraham ini pun sebenarnya juga tidak kenal dengan Tuhannya Abraham ini. Kita bisa melihat saudara-saudara pada ayat yang ke 2-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian 24 ayat 2-9. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah yang juga akan mengutus malaikatnya, perhatikan, berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ayat yang ke-8, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Di sini saudara-saudara sekali lagi, Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur, maaf bukan Kanaan tapi tanah Ur. Dia sekarang ada di Kanaan. Dia dipanggil keluar dari tanah Ur dengan tidak mengenal siapa Tuhannya. Dan dia membawa seluruh budak-budaknya dari tanah Ur dan tidak mengenal siapa Tuhannya Abraham ini, para budak ini tadi. Mereka hanya mempercayai Abraham tuannya itu. Tetapi mari kita lihat kisah selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-12 kita lompat. Kisahnya akhirnya si Eliezer ini membawa
beberapa unta dan beberapa persembahan untuk dibawa ke Ur untuk mencarikan istri bagi Ishak. Dan di ayat 12, lalu berkatalah ia. Jadi ini Eliezer ini sudah sampai di kampung halamannya Abraham dan dia berkata kepada Tuhan, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham. Dari sini kita bisa tahu saudara-saudara bahwa sebenarnya Eliezer gak kenal Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab itu ada banyak penyebutan kata Tuhan. Nah, bukan kebetulan, tapi memang dengan dirancangkan, pada bagian ini kata Tuhan ditulis dengan huruf kapital semua. Huruf kapital semua, Tuhan. Jadi ada Tuhan yang huruf kapitalnya atau huruf besarnya itu cuma T-nya saja. Tetapi ini Tuhan, semuanya besar. Itu berarti berbeda Bapak Ibu. Tuhan yang dipanggil oleh Eliezer ini, kalau dalam bahasa aslinya, di bahasa Ibraninya, Eliezer ini sedang memanggil Yahweh, Allah Tuanku sesembahannya Abraham. Jadi si Eliezer ini memanggil nama Yahweh. Wah. Padahal saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi, orang Ibrani sama sekali gak berani memanggil Tuhan dengan sebutan Yahweh ini. Kenapa gak berani? Karena Yahweh ini adalah 4 huruf konsonan kalau dalam bahasa Ibrani. Dan 4 huruf konsonan ini muncul ketika Musa berada di gunung melihat semak yang terbakar, semak yang ada apinya tetapi dia tidak hangus terbakar. Dan waktu itu Tuhan ini memperkenalkan diri kepada Musa. Musa tanya, siapakah engkau? Dan Tuhan menjawab, aku adalah Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan yang disembah oleh Yakub. Singkat cerita, Tuhan ini menyuruh Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan Musa ini bertanya, jika orang Israel bertanya kepadaku, siapakah namamu? Maka akan kujawab apa? Dan Tuhan tadi berkata, Yahweh. Seperti itu. Jadi, jangan berpikir Yahweh ini adalah nama pribadinya Tuhan. Tetapi Yahweh ini adalah nama yang Tuhan berikan kepada Musa untuk membedakan antara dirinya dengan Allah-Allah yang lain. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di situ ditulis Elohim, Adonai. Itu penyebutan lazim orang Israel kepada Tuhan. Adonai, Elohim. Itu penyebutan mereka yang lazim. Dan Yahweh ini sangat sakral, Bapak Ibu. Mereka menganggap nama Yahweh ini terlalu kudus dan mulia untuk disebutkan oleh seorang yang berdosa. Akan tetapi, saudara-saudara, sekali lagi, kembali ke cerita Eliezer. Eliezer gak kenal siapa Tuhan ini. Dia hanya tahu Abraham memanggil Tuhannya biasanya Adonai, biasanya Elohim. Tetapi dia tahu siapa Adonai dan Elohim ini. Sebenarnya dia adalah Yahweh. Yahweh tadi. Tuhan. Jadi Tuhan yang besar ini sebenarnya diterjemahkan dengan Yahweh. Karena kenapa kita hanya memanggil Tuhan? Karena sekali lagi kita mengikuti tradisi bangsa Israel, bangsa Yahudi yang segan memanggil nama Yahweh ini tadi. Makanya kita juga menerjemahkan itu dengan Tuhan sesuai dengan konteks sejarah dan budayanya. Nah, saudara-saudara, kembali ke sini. Eliezer gak kenal siapa Tuhan ini. Tetapi Eliezer memilih, dia berkata, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu itu kepada Tuanku Abraham. Dia gak kenal juga siapa Tuhan ini. Tetapi dia memilih mempercayakan dirinya, mempercayakan tugasnya kepada Tuhan ini. Yang sebenarnya dia gak kenal.
Dan kalau kita baca seterusnya, ada ayat yang bilang begini, Eliezer ini mengamat-ngamati apakah perjalanannya hari ini tuh berhasil atau tidak. Artinya walaupun dia punya setitik pengharapan kepada Tuhan ini, tetapi sebenarnya si Eliezer ini juga menyimpan kebimbangan. Tuhan akan buat dia berhasil atau tidak ya. Dia mengamat-ngamati. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada orang yang mau bertahan di belakang Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang mau bertahan di dalam cara-caranya Tuhan. Eliezer bisa saja melanggar sumpahnya. Dia nggak mengandalkan Tuhan, bisa saja. Dia memilih ya yang penting ketemu cewek cantik, kelihatannya pantas untuk anaknya bosnya ini, bawa ke rumah bosnya. Bisa saja dengan begitu, dengan sangat mudahnya selesai. Tetapi Eliezer ini tidak. Dia memilih untuk mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dia bertahan dengan cara-caranya Tuhan. Walaupun kita tahu Eliezer juga ngomong, kiranya buatlah seperti ini Tuhan. Nanti aku istirahat di dekat sumur, tiba-tiba ada cewek cantik datang, mau nimba sumur, dan aku minta air. Dan kemudian cewek ini akan menawarkan airnya kepada untuk unta-untaku juga. Kalau kita mau masuk logika, yo mana ada, iya kan? Mana ada cewek sebaik itu? Kalau kita mau mikir secara logika. Untane banyak dan dia juga harus nimba sumur, iya lek pakai sanyo tinggal cetek air keluar. Tetapi nimba, kalau mungkin hanya menimbakan untuk Eliezer sendiri, mungkin ya nggak apa-apa lah, hanya untuk satu orang ini. Tetapi Eliezer bawa banyak unta, dan Eliezer berpikir kalau ada cewek yang mau nimba air dan aku minta airnya, dan cewek itu bilang juga tak timbok nih untuk unta-untamu, dan bahkan unta-untamu akan ada jerami untuk unta-untamu. Kayaknya hampir mustahil ada cewek seperti itu. Tetapi Tuhan melakukannya tepat seperti apa yang Eliezer katakan. Terjadi seperti yang Eliezer katakan. Wow, itu luar biasa. Eliezer bertahan dalam kepercayaannya kepada Tuhan yang sebenarnya dia tidak kenal. Dan dia mengikuti caranya Tuhan tadi. Dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak kita sekarang. Kita lebih sering berusaha mendikte Tuhan. Oh kayaknya begini Tuhan cara yang baik. Kayaknya saya harus mengambil ini Tuhan. Ini peluang ini Tuhan. Kalau enggak saya ambil nanti hilang. Tanpa pernah bertanya kepada Tuhan. Apakah peluang ini adalah benar-benar untuk saya dari Tuhan? Apakah dia adalah benar-benar jodoh saya dari Tuhan? Kita lebih sering mendikte Tuhan. Sepertinya cara yang baik itu seperti ini. Tetapi mari kita sama seperti Eliezer. Eliezer sepertinya mendikte Tuhan. Kira semoga Tuhan buat seperti ini. Tetapi maksud Eliezer jelas. Dia tidak bermaksud mendikte Tuhan. Karena dia tidak kenal Tuhan. Biasanya kita kenal sama orang dekat. Ya kan? Ada orang yang kenal kita dekat. Tiba-tiba ngutang. Ya kan? Kenal dekat tiba-tiba kasbon. Mungkin Om punya cerita itu. Awalnya enggak kenal, dekat. Iya. Tak bayar sama ini di sini. Wah repot ini sudah. Enggak begitu ya. Eliezer enggak bermaksud itu. Kenapa? Karena kasih setianya bukan ditunjukkan. Eliezer enggak berkata, tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku Tuhan. Buat pekerjaanku berhasil Tuhan. Enggak. Eliezer mendoakan, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Andaikan, artinya begini loh, tolong kerjakan ini, bukan untukku, tapi demi hambamu Abraham yang selama ini setia kepadamu.
Eliezer mau bertahan dalam sumpahnya, bertahan di belakang. Dan pesan firman Tuhan hari ini, mari kita juga bertahan dengan cara-caranya Tuhan. Sekalipun mungkin itu sulit dimengerti, sekalipun itu sulit dijalani. Tetapi Alkitab saya katakan, barang siapa yang mau bertahan, dia akan menang. Mari kita lihat perbandingan satunya. Perbandingan satunya ada di Ulangan pasal 1 ayat yang ke-30. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-30. Otomatis kalau kita bicarakan Ulangan, ini bicarakan tentang bangsa Israel. Musa memberikan peneguhan kepada bangsa Israel, saudara-saudara. Musa mengatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung kau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Perhatikan ayat ke-32. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dan seterusnya. Saudara-saudara, kitab Ulangan ini seperti merangkum kisah-kisah bangsa Israel di kitab Keluaran. Jadi ketika Musa mengucapkan kalimatnya ini, Israel telah melewati banyak mujizat bersama dengan Tuhan. Eliezer tadi belum sama sekali melihat mujizat Tuhan. Dia hanya melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Abraham. Ketika Abraham diberikan janji, ketika Abraham tetap percaya, Eliezer melihat itu. Tapi sama sekali secara pribadi Eliezer gak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia hanya melihat Abraham. Bangsa Israel berbeda. Bangsa Israel melihat sendiri bagaimana Tuhan memporak-porandakan Mesir. Bangsa Israel melihat sendiri bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan mana? Dengan burung puyuh. Mereka berjalan di siang hari tapi ada tiang awan sehingga mereka gak kemanasan. Di malam hari ada tiang api yang menjaga mereka supaya tidak kedinginan. Belum lagi mereka melihat peristiwa besar di mana ada laut yang dibelah oleh Tuhan menjadi dua dan mereka berjalan melampauinya. Bukankah itu sesuatu yang hebat, saudara-saudara? Sangat spektakuler. Tetapi nyatanya di sini kita melihat Tuhan sudah melakukan banyak perkara besar, tetapi Israel tidak mempercayai Tuhan. Dan kalau kita lihat di kitab Yosua, dari jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang akhirnya menikmati tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan menurut susu dan madu. Hanya 2 orang. Karena dari sekian banyak orang bangsa Israel yang tetap bertahan di belakang Tuhan, hanya 2 orang ini, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya melewati tahun 2021 ini yang hampir selesai, saya percaya Tuhan telah melakukan banyak hal untuk saudara semua. Entah perkara itu sederhana, simpel. Mungkin saudara pernah waktu mengendara di jalan, berkendara di jalan, saudara diluputkan dari kecelakaan, diluputkan dari bahaya. Sepertinya itu hal-hal yang biasa saja. Tetapi kalau kita sadari juga ternyata itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu Tuhan. Saya pernah berangkat ke sekolah dan melewati rel kereta api yang ada di belakang rumahnya Om Han. Lampu itu tidak nyala, Bapak Ibu Saudara. Lampunya tidak nyala dan tidak ada penjaga rel di situ. Biasanya ada orang yang jaga rel pakai topi, pakai sepatu. Tapi waktu itu tidak ada sama sekali. Lampu juga tidak nyala. Kok ya saya tidak dengar, biasanya kereta itu kan ngebel-ngebel gitu ya. Entah keretanya tidak ngebel atau saya lagi waktu itu sedang kalut karena ada sesuatu, ada murid saya yang bermasalah waktu itu.
Saya harus kembali ke sekolah, saya sudah pulang, tapi kembali ke sekolah. Saya lewat jalan itu dan tiba-tiba, gak jauh kok Bapak Ibu setahu saya, kereta itu melintas dengan cepat sekali. Saya tuh sempat melihat kayak di sinetron gitu. Tapi saya nggak lepaskan setir ya, saya tetap gas. Kalau di sinetron kan berhenti. Keprak. Nah saya tetap gas. Biasanya kan bisa mati ya, setahu saya mesin tuh ya, kalau ada. Tapi Tuhan tolong saya. Dan tepat ban saya selesai melewati rel itu, keretanya wush. Anginnya itu loh di belakang saya itu keras sekali, wush. Kayaknya tuh kalau dibayangkan kayak kartun gitu, nyawa saya hampir copot setengah. Tapi habis melewati rel itu saya berhenti, Tuhan terima kasih. Saya tidak jadi mati. Mungkin kita pernah mengalami hal-hal seperti itu. Bisa dibilang sederhana juga ya. Tapi saya percaya di tahun 2021 kita melewati banyak mujizat bersama dengan Tuhan. Mungkin kita mengalami kesembuhan. Walaupun pelan-pelan, tapi Tuhan pulihkan kita. Ekonomi sempat turun, tapi Tuhan pulihkan pelan-pelan juga di tahun 2021. Dan di tahun 2022, mari kita tetap sama seperti tahun ini. Mengambil komitmen yang sama. Kita tetap bertahan di belakangnya Tuhan. Karena sekali lagi, Alkitab saya katakan, orang yang bertahan di belakang Tuhan, dia akan mampu melewati kemustahilan demi kemustahilan. Orang yang bertahan di belakang Tuhan, bertahan dalam cara-caranya Tuhan, Allah akan menuntun mereka melewati tembok air yang tinggi, melewati laut yang dibelah oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan saya percaya tidak akan habis buat orang yang bertahan di belakangnya Tuhan. Bukan berarti kita tidak bekerja apa-apa sama sekali, tidak berusaha apa-apa sama sekali. Bertahan di belakang Tuhan itu sekali lagi, bertahan dalam cara-caranya Tuhan. Artinya kalau kita bekerja, kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan itu sesuai dengan cara-cara yang Tuhan berikan. Dan cara-cara itu terangkum sempurna dalam Alkitab kita. Alkitab juga mengatakan, barang siapa yang mencintai firman Tuhan, serta merenungkannya siang dan malam, dia akan seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya. Daunnya tetap hijau dan lebat. Dia berbuah pada musim. Semua yang dikerjakannya berhasil. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita hampiri Tuhan. Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan belum selesai dengan diri kita. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan masih akan menuntun kita melewati banyak kemustahilan. Ada karya yang besar yang Tuhan akan lakukan untuk engkau. Asal kau tetap bertahan di belakang. Karya terbesar dalam hidup. Selamatkanku, Engkau
Waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Gembala. Hati yang mulia hanya kutemukan di jalanmu, Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu. Dalam hidup kami. Oh Yesus, haleluya. Kau yang menyelamatkan hidup kami sampai hari ini, kasih-Mu. Saya mengundang pelayan perjamuan akan maju ke depan mempersiapkan diri.